Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Nurul Walah semua dan para pecinta buku dimanapun Anda berada? Saya Putri Anissa Zahra di sesi baca buku Nurul Walah. Baik teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan sesi baca buku, sebuah buku yang berjudul Kisah Kita dari Sah ke Selamanya karya Pak Haidar Bagir yang diterbitkan oleh Mizan. Langsung saja kita masuk pada tema kedua, yaitu antara cinta dan welas asih. Lebih jauh dari itu anakku, ayat yang sama, Quran Surat Ar-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa untuk keperluan itu Allah menjanjikan akan memberkahi perkawinan dengan cinta, yaitu mawaddah, dan welas asih, yaitu rahmah. Apakah kedua kata ini bermakna sama? Tentu tidak. Allah Maha Bijaksana sehingga tak akan memilih kata-kata dalam kitab sucinya kecuali setiap kata memiliki pesan yang penting dan mendalam. Kenyataannya, dalam bahasa Arab, ada perbedaan makna kedua kata itu. Mawaddah adalah kecenderungan pada sesuatu karena kesempurnaan sesuatu itu. Dalam hal perkawinan, ini terkait dengan kemudaan, daya tarik seksual, dan kelebihan-kelebihan lain ketika pasangan masih berumur muda. Sedang rahmah adalah cinta kepada sesuatu, meskipun atau justru karena sesuatu itu tidak sempurna. Dan hal ini ditafsirkan sebagai kecintaan yang ada di antara pasangan hidup yang sudah menua, ketika semua kesempurnaan fisik itu sudah mulai berkurang. Dengan kata lain, pada pasangan yang sudah mencapai tahap ini, cinta menjadi lebih bersifat psikologis dan spiritual, bahkan menjadi suatu bentuk dari kebaikan hati yang lahir bukan dari hawa nafsu, melainkan dari kebersihan hati. Tapi sesungguhnya anakku, rahmah harus sudah kita kembangkan bahkan sejak awal perkawinan. Mengapa? Karena betapapun masih memiliki banyak kesempurnaan yang bisa menjadi bahan terciptanya mawaddah, pasangan hidup kita bukanlah orang yang sempurna dalam semua hal. Setiap manusia pasti juga memiliki kelemahan dan kekurang sempurnaan, di samping kesempurnaan-kesempurnaannya. Entah itu ketidaksempurnaan fisik atau ketidaksempurnaan dalam hal sifat dan perilaku. Disinilah, kapanpun dalam masa perkawinan, anakku, kita harus mengoperasikan bekal sifat welas asih yang Allah janjikan untuk diberikan kepada pasangan suami istri, bahkan sejak awal-awal masa perkawinan. Apalagi pada masa-masa yang lebih belakangan, sikap dan welas asih ini pada gilirannya akan melahirkan kesabaran, pemakluman, dan permaafan kepada pasangan hidup. Sehingga akhirnya bukan hanya kesempurnaan pasangan hidup yang akan membahagiakan kita, melainkan bahkan juga kelemahan-kelemahannya yang karena kita terima dengan penuh kerelaan, tak akan melahirkan rasa kekecewaan yang bisa mengganggu hubungan kita dengan pasangan. Demikian juga dengan mawaddah anakku, meski secara kasat mata kesempurnaan-kesempurnaan fisik telah mulai berkurang, mawaddah dalam makna cinta gairah bisa tetap bersemi. Karena jika welas asih yang bersumber dari batin kita telah berkembang, maka bahkan cinta gairah kita kepada pasangan hidup kita akan terpelihara. Sebab kali ini kita telah melihat dengan mata batin kita, bukan mata fisik kita. Maka anakku, jangan takut engkau akan kehilangan romantisme pada masa tua kalian. Bisa jadi justru romantisme itu akan membuncah, karena yang kamu rasakan adalah daya tarik batin kepada pasangan hidupmu, bukan semata daya tarik fisik. Percayalah, ayah dan ibumu telah menjalani masa-masa ini dan membuktikannya. Baik teman-teman, dari tema kedua tadi, kita dapat mengambil makna kesimpulan. Di antaranya seperti dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21, Allah menjanjikan untuk memberkahi perkawinan dengan dua bentuk cinta, yaitu mawaddah dan rahmah.
Mawaddah sendiri mengacu pada kecenderungan terhadap sesuatu karena kesempurnaan atau daya tariknya. Seperti dalam konteks perkawinan yang berkaitan dengan kemudaan, daya tarik seksual, dan kelebihan fisik lainnya. Sedangkan yang kedua yaitu rahmah adalah cinta yang tetap ada meskipun sesuatu tersebut tidak sempurna. Dan ini biasanya berkembang ketika pasangan sudah menua dan kesempurnaan fisik mulai berkurang. Ini adalah bentuk kasih sayang yang berasal dari hati yang bersih, bukan dari hawa nafsu. Kedua jenis cinta ini memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan perkawinan. Rahmah sebaiknya dikembangkan sejak awal perkawinan karena tidak ada manusia yang sempurna sepenuhnya. Memiliki sifat welas asih ini akan melahirkan kesabaran, kesadaran, dan sikap memaafkan pada pasangan. Selain itu, pada mawaddah juga bisa tetap bersemi meskipun kesempurnaan fisik mulai berkurang. Jika kasih sayang yang bersumber dari batin telah berkembang, maka cinta gairah kepada pasangan tetap akan terpelihara karena kali ini berdasarkan daya tarik batin, bukan hanya fisik. Intinya kombinasi dari mawaddah dan rahmah akan membawa kebahagiaan dalam perkawinan, baik di masa muda maupun di masa tua. Baik teman-teman, sekian sesi baca buku kali ini. Untuk tema-tema selanjutnya, insya Allah akan kami tayangkan di next video. Saya Putri Anisa Azahra, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.